Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang kompetensi pemimpin. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Igede Adamartana, NPM 1932 Baik, di sini saya akan melanjuti presentasi dari teman saya. Pengertian kompetensi pemimpin. Potensi kepemimpinan adalah keterampilan dan perilaku kepemimpinan yang berkontribusi pada kinerja yang unggul. Dengan menggunakan pendekatan berbasis kompetensi untuk kepemimpinan, organisasi dapat mengidentifikasi dan mengembangkan generasi pemimpin mereka dengan lebih baik. Tipe-tipe kompetensi. 1. Kompetensi perencanaan dikaitkan dengan tindakan tertentu seperti menetapkan tujuan, menilai risiko, dan mengembangkan urutan tindakan untuk mencapai tujuan. Yang kedua, kompetensi berkomunikasi dalam bentuk kemampuan berbicara, mendengarkan orang lain, komunikasi tertulis, dan non-verbal. Baik, yang ketiga, potensi berpikir. Berkenan dengan berpikir strategis, berpikir analitis, berkomitmen terhadap tindakan, memerlukan kemampuan kognitif, mengidentifikasi mata rantai, dan membangkitkan gagasan kreatif. Baik, yang terakhir, yang keempat, kompetensi SDM. Merupakan kemampuan dalam bidang team building, mendorong partisipasi, mengembangkan bakat, menguasakan upah balik kinerja, dan menghargai keberagaman. Baik, presentasi bisa dilanjutkan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Pandema Didian Riziki Utami Dewi dengan NPM 1932121041. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang karakteristik kompetensi. Yang pertama ada motif. Motif adalah suatu di mana seseorang secara konsisten berpikir sehingga ia melakukan tindakan. Yang kedua ada trait atau sifat, adalah watak yang membuat orang untuk berperilaku atau bagaimana seseorang merespon sesuatu dengan cara tertentu. Yang ketiga ada self concept atau konsep diri, yang merupakan sikap dan nilai-nilai yang dimana seseorang sikap dan nilai diukur melalui tes kepada responden untuk mengetahui nilai yang dimiliki seseorang. Yang keempat ada skill atau kemampuan untuk melaksanakan suatu tugas baik secara fisik maupun mental. Kerangka dan pencipta kompetensi ada dua. Yang pertama ada kemampuan, di mana kompetensi yang berkaitan dengan seseorang bagaimana melaksanakan pekerjaan dengan secara efektif. Yang kedua kebutuhan, di mana menyangkut apa yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka menciptakan kinerja yang efektif. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gusti Ngurah Merangi, NPM 1932212159. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kompetensi manajerial. Kompetensi manajerial digabungkan dengan kompetensi teknis dan sosial kultural akan menjadi faktor penentu keberhasilan organisasi. Mengapa kompetensi manajerial itu penting? Karena seluruh anggota tim dapat merasakan peningkatan kompetensi manajerial pemimpinnya. Koordinasi dan komunikasi lebih mudah, anggota lebih terbuka, anggota merasa dihargai, dan adanya kekerabatan pegawai terhadap tim. Profesionalisme. Menurut Corten dan Alfonso, profesionalisme adalah kecocokan fitness antara kemampuan yang dimiliki oleh birokrasi dengan kebutuhan tugas. Menurut Oni S. Prijono, profesionalisme adalah kemampuan untuk memasuki ajang kompetensi sebagai antisipasi menghadapi globalisasi. Ciri-ciri profesionalisme ada 3, yaitu yang pertama keinginan untuk selalu menampilkan perilaku yang dapat dijadikan sebagai rujukan yang baik. Yang kedua, berusaha meningkatkan dan memelihara perilaku
perilaku profesionalnya melalui perwujudan perilaku yang profesional. Yang ketiga, keinginan untuk senantiasa mengajar berbagai kesempatan pengembangan profesional yang dapat meningkatkan dan memperbaiki kualitas pengetahuan dan keterampilannya. Kesimpulan, dengan menggunakan pendekatan berbisnis kompetensi untuk kepemimpinan, organisasi dapat mengidentifikasi dan mengembangkan generasi pemimpin mereka dengan lebih baik.